0189. Saya adalah seorang guru di MI Nurul Huda Musajo, Kecamatan Pandudokang, Kabupaten Pemalang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 2 di LPTK UIN Al-Ghaniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya MI Nurul Huda Musajo, Kecamatan Pandudokang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi sedekah. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik semua. Kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelumnya mari kita siapkan dulu, ayo dipersiapkan, rapikan dulu baju kalian, kudung kalian, mejanya. Kalau ada sampah silakan dibuang keluar. Iya, sudah semua ya? Nah, kalau seperti itu, mari kita berdoa. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Ya Rab, bacaan dimulai. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. ya Rabbal alamin. Baik, setelah itu mari kita baca Pancasila. Silakan pimpin baca Pancasilanya. Iya, silakan dipimpin. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik, Bu Guru absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh ya, alhamdulillah ya, masuk semua. Baik, untuk pelajaran agar lebih semangat, mari kita bersama-sama tepuk sedekah. Ayo, tepuk sedekah. Sedekah paling murah adalah senyum. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ingin mau tanya nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Iya. Iya, pintar sekali. Masih ingat ya tentang infak. Ayo tepuk tangannya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang infak. Kira-kira infak itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu infak itu apa? Iya, apa? Iya, pintar sekali, tepuk tangannya. Iya, infak adalah membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bab sedekah. Iya, bab sedekah ya.
Nah, di sini ada peta konsep. Nah, peta konsep itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pengertian, tentang dalil dan dasar dalil sedekah, kemudian ketentuan sedekah dan tata cara memberikan sedekah. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah menerapkan ketentuan sedekah, yang kedua mempraktekkan memberikan sedekah. Adapun tentang indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan pengertian sedekah, yang kedua mengkategorikan dasar dalil sedekah. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati materi menggunakan video yang ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sedekah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati materi menggunakan video yang ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu mengkategorikan dasar dalil sedekah dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan dari guru, peserta didik mampu mempraktikkan ketentuan sedekah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, ini ada sebuah video. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Bud, gimana? Terima nggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lapar ya, Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi mas, mohon bantuan jelasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, Mat. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos ke sana ke sini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Afwan, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan orang kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Enggak. Kalau kamu mau bantu, ya bantu aja. Silakan. Enggak. Ya sudahlah. Man, di depan ada warung tuh. Yuk kita makan di sana. Kamu aja sana yang makan. Aku nggak jadi lapar nih. Duit kamu habis ya, Man. Makanya kalau punya duit, nggak usah deh sok-sokan ngebantuin korban bencana tadi. Jadinya kamu sendiri kan yang susah. Gak apa-apa kok. Ya udah kamu makan sendiri aja. Bener nih. Ya udah, kamu tunggu di sana dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Iya betul Bu. Ini dengan saya sendiri. Ada perlu apa ya Bu? Ini serius Bu? Iya Bu, saya siap. Saya langsung datang sekarang juga. Cihoy, akhirnya dapat kerja juga. Yeay. Akhirnya kenyang juga. Lah, si Ahmad kemana dia? Dasar gak setia kawan. Ya udahlah, jalan sendiri aja. Waduh,
bersantau. Balik. Nah, itu tadi video yang telah kita tonton bersama ya. Dari video tersebut, kira-kira apa yang kamu pahami? Ayo, siapa yang tahu kira-kira? Iya, apa itu? Sudah membiasakan untuk sering bersedekah supaya Allah mudahkan jalan kita dan jangan seperti Budi yang tidak mau bersedekah akan menjadi pikir dan susah mendapat pekerjaan. Iya, betul sekali. Ayo tepuk tangannya. Nah, iya, tadi itu kan ada dua pemuda yang sama-sama sedang mencari pekerjaan ya. Yang satunya mau bersedekah, yang satunya tidak mau bersedekah. Nah, dengan bersedekah akhirnya si Ahmad cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, sedangkan Budi mendapatkan pekerjaan tidak? Tidak. Malah dikejar apa tadi? Iya, dikejar lebah. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau bertanya? Iya. Apakah bersedekah harus dengan uang? Iya, pintar sekali, bagus ya. Ayo tepuk tangannya. Iya, apakah bersedekah itu harus dengan uang? Kira-kira di antara kalian siapa yang mau menjawab dari pertanyaan teman kalian? Ayo. Iya, silahkan. Tidak, Bu Guru, bersedekah boleh dengan barang ya Bu Guru. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya. Nah, yang namanya sedekah itu boleh dengan barang. Ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Iya, apa itu? Bersedekah itu boleh dengan makanan ya Bu Guru. Iya, benar sekali, boleh dengan makanan. Nah, nih, bersedekah, apakah boleh bersedekah? Apakah harus bersedekah itu dengan uang? Nah, sedekah itu berasal dari kata Arab atau sodakoh, yang artinya apa? Pemberian. Yang namanya pemberian itu boleh berupa apa saja. Boleh bersedekah dengan uang, boleh bersedekah dengan makanan, atau boleh bersedekah dengan barang. Paham ya anak-anak? Iya, itu tadi. Nah, sekarang materinya. Nah, pengertian sedekah. Nah, anak-anak tentu sering mendengar ya sedekah itu ya. Nah, ini sedekah itu kan berasal dari kata Arab atau sodakoh yang berarti pemberian atau derma. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah pemberian bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, atau yang lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Dan hanya mengharapkan ridho dari Allah. Nah, ini ada dasar dalil sedekah. Dasar dalil sedekah itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakin birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal muhuna bi ahdihim ida ahadu waswabirina fil ba'sa'i wal dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, yang artinya apa? Artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musyafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ada hukum sedekah.
Hukum sedekah itu adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun begitu sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Misalnya, ada seorang tua renta sudah tidak bekerja, tidak punya anak, tidak punya saudara, kerabat. Ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita, memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya menjadi berdosa. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika ada orang tua ya, orang tua. Nah, orang tua tersebut itu tidak punya kerabat, tidak punya anak, tidak punya pekerjaan. Nah, kemudian dia itu meminta bantuan makanan kita. Nah, ketika kita mempunyai makanan yang berlebih, maka kita lihat kalau kita tidak kasih makanan kepada orang tua tersebut, maka orang tua tersebut itu terancam nyawanya. Nah, karena bisa saja kelaparan, nah akhirnya sakit. Nah, ketika kita sudah punya makanan lebih, maka sedekahkan makanan kita kepada orang tua tersebut. Nah, kalau seperti ini boleh dikatakan hukumnya wajib. Macam-macam sedekah. Sedekah ada yang hukumnya wajib, yaitu apa? Sedekahnya dalam bentuk zakat. Kemudian sedekah hukumnya haram bagaimana? Nah, sedekah haram itu yaitu sedekah yang dilarang seperti barang yang haram atau najis. Nah, misalnya kita mau sedekah, tapi sedekahnya kita barang curian. Nah, kira-kira curian itu kan haram ya, mencuri ya nggak boleh. Tapi kita kok sedekah, nah itu nggak boleh. Sedekah sunnah mu'akkad yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariah. Nah, kalau sedekah sunnah itu berarti sedekah yang biasa kita lakukan. Misalnya, seperti tadi, senyum itu juga termasuk sedekah. Iya. Nah, ketika kita misalnya ada misalnya itu ada orang yang sedang pembangunan masjid. Nah, kita tidak punya untuk barang atau uang, kita boleh sedekah dengan tenaga. Artinya apa? Kita ikut membantu mengambil pasir, misalnya membantu mengaduk semen, misalnya itu juga termasuk sedekah. Sedekahnya berupa tenaga. Sedekah mubah yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Nah, misalnya ada yang ulang tahun. Nah, kita ingin ngasih hadiah. Nah, itu juga termasuk hadiah, termasuk sedekah, cuman hukumnya hibah. Rukun sedekah. Nah, rukun sedekah itu hampir sama dengan rukun infak. Ya, rukun infak maupun zakat fitrah. Yang pertama yaitu ada orang yang memberi sedekah. Nah, kemudian kedua, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Berarti tadi ada yang memberi, kemudian ada yang menerima. Nah, orang yang menerima ini berarti sudah berhak memilikinya. Yang ketiga, barang atau lainnya yang diberikan syaratnya barang tersebut dapat dijual. Ada yang memberi, ada yang menerima, dan juga harus ada barangnya. Barang yang kita mau sedekahkan. Nah, yang terakhir ada ijab qabul. Nah, artinya apa? Berarti ada serah terima. Nah, dari sini, ini ada tugas ya. Ada tugas, perhatikan gambarnya. Sudah lihat gambarnya? Lihat ya. Nah, ini kan sudah ada berkelompok. Masing-masing kelompok nanti kalian kerjakan. Nah, ini. Ini Bu Guru kasih LKPD-nya ya, yang buat kalian kerjakan. Ayo silakan dikerjakan. Ayo nggak apa-apa, kita kerjakan bersama-sama.
Sudah? Ya. Sudah selesai? Iya, sudah. Nah, kalau sudah, coba kelompok A mana? Kelompok A? Iya, silakan maju presentasi. Ayo kita dengarkan bersama-sama kelompok A. Diskusi hasil kelompok A. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar? Nah, 2. Kapan biasanya kalian melakukan kegiatan tersebut? Kelompok kami pernah melakukan sedekah baik dengan uang atau dengan barang, baik dengan teman sendiri maupun dengan orang lain. 3. Ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Dalam gambar tersebut terlihat ada anak yang sedang membagikan amplop kepada temannya. 4. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Iya, tadi kelompok A ya yang presentasi ya. Tepuk tangannya untuk kelompok A. Ya, enggak. Nah, iya tadi kelompok A bilang, kapan biasanya kalian melakukan kegiatan tersebut? Nah, ketika kita melakukan ada yang orang yang minta-minta ya. Boleh dengan sedekah itu boleh ya dengan teman sendiri ataupun dengan orang lain. Kelompok B sudah selesai? Iya, coba maju. Iya. Ketika ada orang yang meminta-minta Dibaca dulu soalnya. diskusi teman-teman sekelompok itu. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar? 2. Kapan biasanya kalian melakukan? Ini dulu. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti di gambar? Nah, jawabannya apa? Nah, Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar? Pernah. Ketika ada orang yang meminta-minta kami kasih uang. 2. Kapan biasanya kalian melakukan kegiatan tersebut? Kami melakukan sedekah ketika melihat ada orang yang meminta-minta. 3. Ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Dalam gambar tersebut, anak-anak sedang berkumpul, sedangkan anak yang berbaju merah memberikan uang kepada teman-temannya. Demikian 4. Hasil ini langsung ini. demikian hasil Iya. diskusi kelompok kami. Terima kasih. Iya, tepuk tangannya untuk kelompok B. Iya, kalau di kelompok B memberikan sedekah itu ketika melihat ada orang yang meminta-minta. Nah, berarti kalau ada orang yang meminta-minta, kita langsung memberikan sedekah. Nah, berarti semuanya sudah pernah ya melakukan sedekah ya? Pernah tidak melakukan sedekah? Iya, pernah ya. Nah, ini kita melakukan tim quiz ya. Ayo siap-siap. Siap-siap untuk melakukan tim quiz ya. Siap-siap jawabannya bersama-sama. Ya, ayo. Nah, nomor 1. Coba dari sana ya, kelompok sana yang menjawab ya. Nah, membantu memberikan uang pada pengemis merupakan sedekah apa? A. Pikiran. B. Perbuatan. C. Tenaga. D. Harta. Semuanya menjawab. Nah, tapi coba jawaban dari sana jawabannya apa? D. Jawabannya D. Oh ya, coba ya jawabannya D. Iya, betul. Iya, benar ya. Jawabannya D. Nah, ini kalau jawabannya salah ya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 dari sini nanti yang menjawab ya. Kelompok sini nomor 2. Ayo. Senyum ketika bertemu temanmu termasuk sedekah apa? A. Pikiran. B. Perbuatan. C. Harta. D. Tenaga. Ayo, dari kelompok ini jawabannya apa? B. Iya, coba B. Iya, betul. Sekarang nomor 3. Ini kelompok sini nomor 3 nih. Nomor 3, sedekah yang pahalanya tetap mengalir disebut sedekah apa?
A. Jariah, B. Sunnah, C. Sukarela, D. Wajib. Apa jawabannya? A ya, coba jawabannya A ya. Iya, iya betul. Nah, sekarang nomor 4, kelompok sini nomor 4. Menyingkirkan batu di tengah jalan merupakan sedekah apa? A. Tenaga, B. Harta, C. Perbuatan, D. Pikiran. Jawabannya yang mana? C. Ya, coba C ya. Iya betul. Ya. Nah, sekarang nomor berikutnya ini. Ayo nomor berikutnya, nomor 5. Semuanya kira-kira jawabannya yang mana ini? Perhatikan potongan hadis di bawah ini menerangkan tentang ancaman orang yang enggan bersedekah. Hadis yang digaris bawahi artinya apa? Itu ada hadis yang digaris bawahi. Ghadabar Rabbi artinya itu apa kira-kira? A. Murka Allah, B. Murka, C. Murka Rasul, D. Murka manusia. Ayo kira-kira jawabannya apa? Dari sana apa jawabannya apa? Jawabannya apa di sana? A. Ini? Iya, A ya semuanya ya. Semuanya A. Iya betul. Ya itu tadi betul ya semuanya. Nah, kalau tadi menjawab salah. Nah, itu tadi adalah kuis ya. Kuis yang sudah kita bersama ya. Menjawab bersama. Kita juga sudah menjawab tentang tugas atau diskusi kelompok. Nah, sekarang tugas di rumah nih. Tugas di rumah kalian praktekkan sedekah di lingkungan sekitarmu. Lalu ceritakan di depan kelas alasan bahwa sedekahmu memang sudah benar kepada yang berhak. Paham? Paham ya tugasnya di rumah ya? Nah, dari sini dari kita materi yang kita pelajari dari pertama sampai yang terakhir dapat diambil kesimpulan. Kira-kira dari kalian semua siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Iya, silahkan. Sedekah adalah memberikan bantuan dan pertolongan berupa harta dan barang dan lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun dan hanya mengharapkan ridho dari Allah. Dari sedekah terdapat surah Al-Baqarah ayat 264 dan surah Yusuf ayat 88. Rukun sedekah adalah ada orang yang memberikan sedekah dan ada orang yang menerima sedekah, ada barang yang disedekahkan dan jam kubul. Iya, pintar sekali. Ayo tepuk tangannya. Nah, iya. Kesimpulan pada siang hari ini yang telah kita ajarkan yaitu yang pertama adalah sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah yang artinya apa, Pem? Iya betul sekali, pemberian atau derma. Nah, kemudian sedekah itu juga ada rukunnya. Rukun sedekah itu kan tadi ada orang yang memberikan sedekah. Nah, memberikan sedekah itu berarti yang bisa ditasyarufkan atau dibelanjakan. Kemudian ada orang yang menerima sedekah. Nah, orang yang menerima ini berarti sudah berhak menjadi miliknya. Yang ketiga adalah ada barang yang disedekahkan. Yang keempat adalah ada ijab kabul artinya penyerahan. Nah, kemudian juga ada macam-macam sedekah ya tadi ya. Iya, apa saja ya tadi? Macam-macam sedekah? Iya, sedekah wajib seperti zakat. Sedekah haram seperti misalnya barang yang haram ya. Kemudian iya sedekah mubah. Contohnya apa ya tadi sedekah mubah? Iya pintar, memberi hadiah. Kemudian ada juga yang sedekah sunnah ya. Sedekah sunnah contohnya apa? Ayo. Sedekah sunnah itu kan berarti sedekah yang biasa kita lakukan. Seperti kita misalnya ada orang yang meminta-minta, kita kasih. Nah, ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita bantu.
Nah, itu adalah sedekah sunnah. Nah, kemudian dari sini anak-anak, guru mau tanya, bagaimana pelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Nah, materinya sulit atau mudah? Mudah. Iya, pintar. Nah, kemudian kira-kira mau lagi nggak? Mau. Iya, baik. Nah, Bu Guru nih, untuk materi tadi kan sudah kalian pahami ya. Dari video yang telah kita tonton tadi ya bersama ya. Nah, ada 2 orang itu. Kita ambil hikmahnya bagaimana? Nah, agar kita bisa membiasakan untuk bersedekah. Biar apa ayo? Biar tidak menjadi orang yang kikir. Iya, kikir atau sombong. Nah, kalau kikir itu berarti perbuatan terpuji bukan? Bukan. Nah, makanya kita harus membiasakan tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas. Iya, harus membiasakan tangan di atas. Artinya apa? Biar kita selalu suka memberi daripada meminta. Ya, paham ya anak-anak ya? Iya, kita biasakan untuk selalu memberi daripada meminta. Karena sedekah itu adalah hukumnya sunnah. Sedekah, dengan kita bersedekah itu kita tidak akan menjadi miskin, tidak. Tapi justru kita akan dipermudah rezekinya oleh Allah. Nah, itu saja materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.